Muhammad surah 47 ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila Iya. maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Iya, maka ketahuilah. Poinnya sudah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama ya, tentang pentingnya fabada'a bil ilm. Ayat ini dimulai dengan kata fa'lam, ketahuilah. Nah, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ketahuilah. Maka maksudnya apa? Intinya adalah bahwa seyogianya setiap orang yang ingin berbicara, ingin menyampaikan nasihat atau tausiah haruslah terlebih dahulu memiliki pemahaman yang cukup. Apalagi untuk beramal, karena kalau amal yang tanpa ilmu nanti bisa keliru dan seterusnya. Nah, penjelasannya di antara di sini adalah beliau Al-Bukhari mengatakan wa annal ulama hum warasatul anbiya, bahwa para ulama atau orang-orang berilmu itu adalah pelanjut pewaris dari para nabi. Nah, pertanyaannya yang dimaksud pelanjut pewaris itu dalam hal apa? Tentu dalam hal menyebarkan ilmunya, itu ya. Dalam menyebarkan ilmu itulah menjadi tugas para ulama sebagai menjalankan tugas kenabian. Apa tugas kenabian utama dalam konteks ilmu ini? Mari kita lihat surah nomor 3. Surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, 164 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesusahan yang nyata. Iya, itu tugas Nabi. Yang pertama apa? Membacakan ayat, kemudian menyucikan jiwa, mengajarkan juga Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu tugas utama kenabian. Sehingga kemudian hal itu kan dilanjutkan oleh para ulama. Maka sebenarnya dalam konteks ini para ulama yang disebut di Al-Quran dan ditegaskan Rasulullah, mereka yang memiliki tugas untuk menyebarkan ilmu. Menyebarkan apa? Ilmu. Dari para ulama yang mohon maaf, yang kemudian istiqomah dengan mengajar, dan itu dibutuhkan. Karena terkadang dalam situasi tertentu, yaitu ada fenomena para ulama itu ya akhirnya mohon maaf ya mungkin tidak fokus dengan mengajarnya karena kesibukan itu macam-macam. Ada yang mungkin sibuk dengan ormas, sibuk dengan politik dan apa. Sekali lagi itu bukan aib, karena memang itu juga bagian dari ladang dakwah perjuangannya. Tapi tetap harus ada yang mengajar itu. Karena kalau kemudian para ulama yang diberi kemampuan Allah dengan pemahaman ilmu yang banyak, kok nggak ngajar lagi, misalnya kalau sibuk dengan kegiatan yang bukan tugas utamanya, kan masalah. Nah, maka di sini penting ya kolaborasi antara para ulama yang diberi kemampuan untuk mengajar, itu harus bagi-bagi tugas. Mungkin ada yang punya kecenderungan untuk politik, monggo untuk itu dipersilakan. Karena kalau politik nggak diisi orang-orang baik, orang berilmu, nanti jadi masalah juga, gitu kan? Sebaliknya, jangan sampai mereka meninggalkan sama sekali tugas pengajarnya. Harus ada juga untuk mempersiapkan generasi selanjutnya, seperti yang berayat tadi. Ya, jangan sampai semua berjuang di luar, tetap mereka tidak membuat kader. Itu akhirnya kita akan kekurangan kader. Nah, kemudian juga Imam Bukhari mengutip hadis yang lain di mana ini salah satu keutamaan orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu.
Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi kalau kita memberi wasilah, jalan, cara membantu orang untuk dapat menuntut ilmu, kelak Allah akan mudahkan orang untuk menuju surga. Gitu ya. Maka berdasarkan hadis ini kita punya pengalaman. Ada kawan, gitu ya. Maka menuntut ilmu itu nggak kenal waktu. Kawan itu waktu menghafal Quran itu usianya sudah hampir 60 lebih. Jadi kalau setoran ini kawan kita ini itu pakai sepeda dan tepatnya jauh, dia tidak tinggal di pondok, belum baca pelan. Padahal sudah lanjut usia. Ketika ditanya kenapa kok Anda ngapal, yes, alasannya pakai hadis ini. Saya sih nggak target harus khatam. Tapi yang penting saya sedang proses untuk menjalani atau melaksanakan bagian dari di jalan menuntut ilmu. Kan yang Allah tegaskan hadis Nabi ini kan mengatakan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju. Kan tidak dikatakan barang siapa yang nanti khatam Quran, kan enggak kan? Maka meskipun nggak khatam, terus dia dipanggil oleh Allah, berarti sedang menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Dipanggilnya itu, maka sahhalallahu ilal jannah, Allah akan mudah menuju surga. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau khatam. Sudah hampir 10 dan di tengah kesibukan petani beliau. Kawan kita itu petani, kerja ya nyangkul dan sawah. Tapi punya waktu, punya tekad yang cukup kuat ya untuk itu. Nah ini salah satu landasan ayat itu. Maka Bapak Ibu tidak usah kecil hati ya. Kalau kita kemarin misalnya tadarus, bacaan kita belum bagus, tidak apa-apa. Yang belajar itu begitu, tidak ada cerita belajar langsung bagus, tidak ada. Maka harapannya nanti habis Ramadan kalau bisa ya dilanjutkan tahsinnya itu, belajarnya. Apalagi kan banyak kawan-kawan yang bisa bimbing kan, sehingga usah kecil hati. Nggak dipelajari, insya Allah ada. Itu ya, itu yang kemudian menjadikan kita mudah-mudahan kelak nanti dimudahkan jalan menuju surga. Itu kuncinya apa? Nah, kunci ilmu itu satu. Kata Al-Quran, coba lihat surahnya nomor 714. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Ayat yang awal saja, surah 7 Al-A'raf 146. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surahnya Al-A'raf ayat 146. Iya, emang kalau udah agak malam-malam apalagi akhir itu sering salah nggak apa-apa. Atau ganti kacamata kali ya. Satu batu dan akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Aku palingkan ya orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat. Jadi artinya apa? Kalau orang itu sombong itu apa sih? Nah, di kuis nih, ada yang kan nggak sombong. Interpres. Udah sering sampaikan loh ini. Definisi sombong menolak kebenaran. Tapi Pak Masudi dapat terus ya. Gatal lah itu yang lain gitu. Nanti dapat hadiah khusus saja udah selesai. Ini ayo sudah benar ya. Jadi waktu haqqi wa batil itu namanya sombong. Kata Rasulullah, menolak kebenaran dan melecehkan sesama manusia. Itu definisi sombong. Maka orang yang kemudian sombong berarti menolak kebenaran. Atau kalau adiknya sombong namanya ujub. Ujub itu merasa sudah tahu, sudah pintar, sudah ngerti, sudah suci, sudah hebat itu. Allah akan palingkan itu. Gitu ya. Sehingga kunci untuk menambah ilmu apa? Rendah hati.
Jangan merasa tahu. Atau kalau bahasa namanya apa? Sok tahu. Gitu. Orang merasa sok tahu itu akan menjadi hijab untuk menambah pengetahuan. Ya kan? Sebaliknya kalau orang merasa saya belum tahu apa-apa, saya masih kurang, saya harus belajar, itu malah Allah kasih tambah terus ilmunya. Maka di antara kunci agar Allah tambahkan pengetahuan apa? Tawadhu, rendah hati. Dan salah satu hakikat ilmu yang sebenarnya dia rendah hati itu. Kalau tambah ilmu tapi tambah sombong berarti ilmu yang tidak bermanfaat, tidak berkah juga. Ya, maka di Al-Quran diingatkan kalau ada orang diberi ilmu tapi makin pintar kok, makin sombong, makin menjaga jarak dari umat, makin nggak bersosial, gitu, nggak mau bergabung karena tak level, itu tidak boleh. Nasihat Al-Quran apa? Kita lihat surah 12 ayat 26. Allah berfirman apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin. Nah, surah Yusuf ayat 7. Nah, ini pelan-pelan ya. Mulai rumana wis berarti masalah ini. Surah 12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudara-saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan yang akan lebih mengetahui. Nah, di setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Di atas langit ada itu. Maka seyogianya kita tetap rendah hati. Kenapa? Karena orang nggak mungkin alim dalam segala hal. Tidak mungkin orang itu pandai dalam segala bidang. Pandai dalam satu hal, bodoh di hal yang lain. Maka saling menghormati. Itulah pentingnya kita tetap rendah hati. Gitu ya. Di zaman Rasulullah, para sahabat pun sudah dikapling-kapling kemampuannya. Ada sahabat yang jago dalam urusan tafsir. Siapa? Ibnu Abbas. Sahabat junior tapi jago karena doa Nabi itu. Doa yang sering kita baca kalau mau kajian kan. Ya kan? Kenapa? Itulah sampai beliau dikasih julukan apa? Turjumanul Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Itu adalah sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu doa Nabi untuk beliau. Kemudian kalau hadis siapa? Ya, sahabat Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Fikih siapa? Mu'adz bin Jabal dan seterusnya. Tapi urusan lain, urusan dagang, urusan perkebunan, Nabi tidak jelasin. Nabi katakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih paham lah tentang ilmu kalian seperti itu. Urusan kamu berkaitan dengan dunia. Baik. Nah di bab ini juga kemudian nanti Imam Al-Bukhari juga menitikkan juga akan menyampaikan riwayat tentang apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya, wa innamal ilmu bita'allum. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia akan cenderung untuk bersemangat mempelajari agama, memahami agama. Dan sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh kalau dengan belajar. Ya, ilmu itu wa innamal ilmu bita'allum. Ya, ilmu diperoleh dengan belajar. Maka jangan percaya Bapak Ibu teman-teman kalau ada orang yang kemudian misalnya bertapa, ingin cari wangsit supaya dapat ilmu laduni. Nah, gitu. Kita tidak menolak ada ilmu laduni, tapi tetap harus kita ikhtiarkan belajar. Itulah mengapa di surah Al-Alaq yang pertama itu kan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan qalam. Berarti apa? Tulisan, belajar sungguh-sungguh. Meskipun ada juga pilihan Allah yang diajari dengan tidak melalui perantaraan belajar. Misalnya siapa? Khidir. Tapi itu pengetahuan yang 1-2 orang saja. Dari zaman dulu sekarang ya tetap harus ada ikhtiar lahir batin untuk kita
menambah ilmu. Maka jangan mudah terkecoh kalau ada orang misalnya punya ilmu laduni, apalagi ngaku ketemu Jibril, gitu. Ada mengaku ketemu malaikat Jibril, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Ya, jadi sekali lagi, nah hadis-hadisnya ini ada hadis yang ke-68. Disitulah nanti akan dijelaskan lebih detail tentang keutamaan-keutamaan kenapa kita harus terus berusaha untuk menambah ilmu. Insya Allah. Al-Fatihah. Subhanallah jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Wal hamid alladhi turja syafa'atuhu li kulli qawmin binal ahwal muqta'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.